Menurut saya, hukum itu adalah peraturan yang terdiri dari norma-norma yang setiap manusia untuk menjalankan atau mengikuti perintah tersebut, hukum tersebut. Arti hukum itu peraturan yang dibuat untuk kenyamanan dan menjaga keamanan dari warganya gitu. Yang saya ketahui cuma 4. Sebutkan. Norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, norma agama. Mohon maaf nih Kak, mungkin wawasan saya kurang dari yang pertanyaan yang kayak Kak kasih. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Feloni. Saya Lina Agustina. Saya Nufus Melvinda. Dan saya Ilham Saputra. Kami dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Pidana Islam semester 6. Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena masyarakat adalah subjek dari hukum. Tanpa adanya masyarakat, hukum itu tidak akan pernah ada. Maka dari itu, untuk menciptakan hukum yang baik memerlukan masyarakat yang sadar akan hukum. Indonesia masih banyak masyarakat yang awam akan hukum. Oleh karena itu, banyak kita lihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Padahal, hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami sebagai mahasiswa hukum ingin melakukan penyuluhan hukum di masyarakat, terkhususnya kaum milenial. Kenapa kaum milenial? Karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa IAIN Langsa semester 6 Prodi Hukum Pidana Islam yang akan melakukan PKL secara daring dan penyuluhan hukum yang bertemakan tentang saatnya kaum milenial melek hukum. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, bukan? Nah, jadi kita kenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan kakak sendiri, Nufus Melvinda, Prodi Hukum Pidana Islam semester 6. Selanjutnya di sebelah kiri kakak, Lina Agustina dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 6. Kakak Ananda Feloni dari IAIN Langsa, Prodi Hukum Pidana Islam semester 6. Perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dari Prodi Hukum Pidana Islam semester 6. sebelum kita memulai acara ini, mari sama-sama kita mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita mulai. Perlu diketahui teman-teman semua, yang disebut dengan kaum milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1996 sampai dengan 2012. Kita adalah kaum milenial yang pentingnya menjadi harapan bagi bangsa dan agama untuk mengerti hukum. Nah, di sini kakak akan sedikit menjelaskan apa sih arti hukum. Sedikit banyaknya pasti adik-adik sekalian udah tahu apa itu hukum. Nah, di sini kakak akan menjelaskan sedikit. Hukum itu adalah aturan. Garis besarnya itu memang dia aturan gitu. Dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya hukum, tuntunan di dalam masyarakat itu sangat terganggu. Kita sebagai kaum milenial harus paham dengan hukum yang hidup di masyarakat. Karena pada dasarnya kita hidup di dalam hukum.
sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 dengan pasal 1 ayat 3, yaitu Indonesia adalah negara hukum. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk acara pertama, yaitu acara penyampaian materi oleh Abang Ilham Syahputra. Kepada Bang Ilham, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Saudari Nupus yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi di sini. Terima kasih juga kepada adik-adik sekalian yang sudah datang ya di siang hari ini. Abang tahu kok sini Pandas ya. Ya, jadi sini Abang akan menyampaikan sedikit materi, yang mana materi itu berjudul tentang pengertian hukum serta norma atau kaidah-kaidah yang ada di masyarakat. Baiklah, di sini Abang sendiri akan menjelaskan pengertian hukum dulu ya. Sebelum kita melangkah terlalu jauh. Sebenarnya hukum itu apa sih? Ya, kita mungkin mendengar hukum itu mungkin hanya sekedar aturan atau sekedar sebuah peraturan yang dibuat oleh negara. Namun sebenarnya tidak sesimpel itu, ya. Jadi hukum itu sebenarnya banyak pengertiannya dikarenakan selain hukum itu bersifat abstrak, hukum itu juga sangat luas. Oleh karena itu, para ahli hukum memberikan definisi yang saling berbeda. Namun di sini saya sendiri akan mengambil pendapat dari Eutredes. Eutredes itu merupakan seorang ahli hukum dari Belanda. Dia mengatakan seperti ini. Hukum adalah sebuah peraturan dan larangan yang digunakan untuk menjaga tata tertib di masyarakat. Ya, dan masyarakat itu harus menaati peraturan tersebut. Dan jika adik-adik mencari pengertian hukum di internet ya, adik akan melihat banyak pengertian-pengertian yang diberikan oleh ahli hukum, di mana dalam pengertian tersebut pasti ada sebuah kata masyarakat. Ya. Sebenarnya ini mempunyai arti penting kenapa di dalam hukum itu mempunyai sebuah kata masyarakat, bukan hanya sekedar pengertian. Ya. Jadi sebenarnya hukum itu muncul dikarenakan adanya masyarakat. Masyarakatlah yang membuat hukum itu ada. Baiklah, mungkin itu hanya sedikit penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Lina. Kepada Saudari Lina saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tentang sistem-sistem hukum. Sistem hukum yaitu merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Nah, di dalam sistem hukum terdapat beberapa ciri-ciri pokok. Yang pertama, sistem memiliki sifat yang terbuka. Yang kedua, sistem memiliki sifat yang berkaitan. Nah, dalam sistem hukum terdapat dua sistem. Yang pertama, sistem common law, yang mana sistem common law ini dikenal sebagai sistem yang tidak tertulis. Sistem ini dikenal pertama kali di Inggris dan dikembangkan di Inggris. Dalam sistem common law terdapat mempunyai tiga arti. Yang pertama yaitu bagian yang tertentu dalam hukum Inggris. Yang kedua, common law sebagai hukum yang terbentuk dalam putusan-putusan pengadilan. Yang ketiga, common law sebagai lawan dari civil law yang dianut pada hukum Romawi atau hukum dari Eropa kontinental. Sistem ini dikenal sebagai jurisprudensi, yaitu keputusan hakim yang dibuat sebelumnya. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental. Nah, sistem hukum ini sering disebut dengan sistem hukum sipil atau civil law system, merupakan sebuah sistem yang berdasarkan pada seperangkat aturan hukum dan perundang-undangan yang tertulis dan rinci. Nah, dalam sistem ini hukum Eropa kontinental, undang-undang adalah sumber yang utama. Namun bukanlah satu-satunya sumber hukum, karena masih ada sumber hukum lainnya.
Sekian pemateri dari saya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Ananda Feloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Lina Agustina mengenai tentang hukum pidana. Nah, jadi karena Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat 3, bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, karena sistem hukum di Indonesia memakai sistem hukum Eropa kontinental, karena kita dijajah. Siapa yang jajah kita, teman-teman? Belanda, ya. Belanda menjajah Indonesia. Makanya kita memakai hukum Belanda. Kenapa kita memakai hukum Belanda? Karena adanya asas korrespondensi. Apa itu asas korrespondensi? Asas itu adalah prinsip bahwasanya negara yang menjajah akan menerapkan aturan kepada negara yang dijajahnya. Itu mengapa kita memakai hukum Belanda. Karena hukum pidana kita pakai KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Hukum pidana memiliki pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama adalah pengertian dari Pompe yang mengatakan bahwasannya hukum pidana adalah keseluruhan aturan, ketentuan hukum mengenai perbuatan yang dapat dihukum. Nah, dalam hukum pidana ini juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Apa itu hukum pidana material? Yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan siapa saja yang dapat dijatuhkan hukum pidana. Jadi kitab untuk pidana itu KUHP. Di sana terdapat apa-apa saja yang dilarang, seperti di sana sesuai dengan pasal 338 tentang pembunuhan, itu sesuatu yang dilarang di dalam kitab tersebut. Selanjutnya adalah hukum pidana formil, yaitu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum material. Ketika terjadi pelanggaran di dalam hukum, seperti contohnya sesuai dengan pasal 362 pencurian, nah di situ formil lah, hukum pidana formil yang mengatur pelaksanaan hukuman tentang pencurian tersebut. Baiklah, terima kasih juga penjelasannya di kakak-kakak sekalian ya. Di sini saya akan menyimpulkan sedikit ya. Jadi sebenarnya hukum itu sangat dekat dengan kita ya. Jadi di dalam masyarakat itu tidak hanya norma hukum yang bertindak, namun langkah baiknya jika norma kesusilaan, norma agama, dan norma kebiasaan itu diamalkan secara bersama-sama. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat yang baik harus mengamalkan keempat norma tersebut. Baiklah, mungkin itu sekian dari saya. Dari materi yang sudah disampaikan, ilmu apa yang teman-teman dapatkan dari penyuluhan hukum ini? Dari penyuluhan ini, yang ilmu yang kami dapatkan yaitu kita mencari tahu bahwa apa itu hukum. Ya, di sini tulis menurut para ahli Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin keadilan, dan juga banyak ahli-ahli hukum yang lain yang menyimpulkan tentang hukum. Lalu kita juga mengetahui unsur hukum, ciri-ciri hukum, sifat-sifat hukum, dan tentu fungsi hukumnya sendiri. Kita mengetahui fungsi hukum itu sendiri yang berlaku di masyarakat atau di Indonesia kalau di negara kita. Terus ada pembagian hukum, dan dari penyuluhan ini kita dapat ilmu bahwa milenial harus sadar hukum, milenial harus peduli terhadap hukum, jangan pernah melanggar hukum, dan kita harus selalu mengerti hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, you be smart, baby. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mengikuti acara penyuluhan hukum PKL kami yang berjudul Saatnya Kaum Milenial Melek Hukum. Semoga informasi yang kami berikan dapat berguna bagi kalian semua. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Muzakir Samidan yang telah membimbing kami dalam melakukan PKL daring. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa buat kalian semua untuk Like, Komen, Share. dan subscribe.